Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di siang hari ini untuk tematik muatan PPKN-nya. Dipastikan dulu anak-anak semuanya sudah melaksanakan sholat duhur, kemudian makan siang tentunya. Insya Allah di siang hari ini akan disampaikan mengenai karakteristik Indonesia, kemudian manfaat persatuan, kesatuan, serta bagaimana sih sikap ketika kita menghadapi sebuah keragaman di sekitar kita. Anak-anak, setiap suku di Indonesia tentunya mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku yang lainnya. Seperti kita ketahui, begitu banyak suku di Indonesia sehingga beraneka ragam karakter suku dari masing-masing daerah. Berikut beberapa hal yang dapat membedakan antar suku bangsa di negara kita. Yang pertama, ada bahasa. Ini setiap suku bangsa tentunya mempunyai bahasa daerah yang menjadikannya ciri khas bagi suku tersebut. Misalnya, suku Batak menggunakan bahasa Batak, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, dan suku Bugis menggunakan bahasa Bugis. Nah, begitu juga dengan suku-suku bangsa yang lainnya tentunya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Yang kedua, yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia yaitu ciri fisik. Nah, setiap suku bangsa mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda. Misalnya, ciri fisik suku Aceh itu berbeda dengan ciri fisik suku Alor di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Ciri fisik meliputi dari rambut, kemudian hidung, kulit, sampai dengan biasanya itu postur tubuh ya. Ada juga dari mata, bibir, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ciri fisik. Yang ketiga, karakteristik bangsa Indonesia yaitu adat budaya. Ya, perbedaan adat, istiadat, kesenian, dan budaya setiap suku bangsa tentunya mempunyai istiadat dan budaya yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Misalnya di Jawa tidak sama dengan di suku Sumatera. Itu. Nah, budaya atau kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yang artinya adalah akal. Budaya merupakan aspek elemen yang berkenaan bersama budi dan akal manusia. Di Indonesia, yaitu salah satu negeri yang mempunyai kebudayaan yang amat bermacam-macam. Ini berhubungan dengan begitu banyaknya suku bangsa di Indonesia, maka kebudayaannya pun juga bermacam-macam. Karena keanekaragaman budaya dan keunikan yang dipunyai, Indonesia menjadi daya tarik bangsa lain di belahan dunia yang mau mengetahui, bahkan mereka pula ikut mempelajarinya. Ini adalah salah satu kelebihan bangsa kita. Nah, berbicara mengenai suku, ada berapa sih suku di Indonesia? Nah, suku bangsa Indonesia begitu banyak. Namun di sini Pak Yus sudah mencoba merangkum 10 suku bangsa terbesar di Indonesia. Ya, ini berasal dari data dan fakta. Ini 10 suku terbesar di Indonesia. Yang pertama ada Jawa, ya. Mulai dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Ini suku Jawa ini banyak menempati 3 provinsi tersebut.
Kemudian yang kedua ada suku Sunda. Suku Sunda ini tepatnya di bagian barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga ada suku Batak. Nah, Batak ini di daerah Sumatera kebanyakan. Kemudian yang keempat ada Madura, suku Madura. Ini suku Madura ternyata menempati suku terbesar keempat di Indonesia ya. Madura ini adanya di Jawa Timur. Yang kelima suku Betawi ya. Suku Betawi banyak mendiami di DKI Jakarta. Kemudian yang keenam ada suku Minang. Yang ketujuh ada Bugis, kemudian 8 Melayu, 9 suku Arab. Nah, ternyata suku Arab juga bukan berada di Arab ya, tapi di Indonesia juga ini merupakan masuk suku terbesar di Indonesia, masuk 10 besar tentunya. Dan yang terakhir ada suku Banten. Suku Banten ini banyak mendiami di Provinsi Banten. Kalau dulu masih Provinsi Jawa Barat ya, karena ada pemekaran jadi Provinsi Banten. Suku Baduy ini atau Banten ini salah satu suku yang menjaga kelestarian alam dan tidak mengenal akan teknologi seperti di suku-suku lainnya. Nah, ini adalah 10 suku terbesar di Indonesia. Nah, berbicara suku terbesar nih, apakah ada suku tertua di Indonesia? Ada. Ya, ini juga berdasarkan informasi Pak Yus dapatkan. Suku tertua yang pertama di Indonesia itu sebenarnya tidak ada di sini nih, tapi adanya di kertas lain, di data lain. Yang pertama ada suku Wajak. Ini ada di Tulungagung, Jawa Timur, tapi keberadaannya ini sudah tidak ditemukan lagi. Apakah masih ada atau tidak? Ini suku tertua di Indonesia ada suku Wajak. Kemudian ada yang keduanya Kerinci. Kemudian yang ketiganya Baduy. Nah, ini suku Baduy yang menempati Provinsi Banten ya, atau di suku Banten, ternyata ini masuk ke suku tertua, tepatnya di peringkat ketiga. Kemudian ada yang keempatnya suku Melayu, yang kelimanya suku Dani. Nah, suku Dani ini adalah salah satu suku yang ada di Indonesia bagian timur, yaitu di Papua. Kemudian ada yang keenam suku Dayak. Suku Dayak ini adalah salah satu suku yang menempati Kalimantan ya, daerah Kalimantan. Dan yang ketujuh ini masuk tertua, yaitu suku Jawa. Nah, dari ke-7 suku ini, apakah kalian termasuk ada? Nah, atau juga mungkin kalian masuk ke 10 suku terbesar Indonesia, mulai dari suku Jawa sampai suku Banten. Nah, silakan nanti ditanya-tanya ya ke orang tua, mah aku sukunya suku apa, dari mana gitu. Nah, barangkali masuk ke 10 suku terbesar di Indonesia. Menjadi harapan untukku menyaksikan umat yang berdua ini kembali bersatu hati. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama. Sepakat membawa berkah, asas hidup bermasyarakat, amalkan hidup yang sehat, selamat dunia akhirat. Begitu banyak suku bangsa di Indonesia. Nah, begitu banyaknya suku bangsa Indonesia menjadikan kita beraneka ragam, mulai dari kebudayaan, adat, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian ini tidak sulit bagaimana untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan negara kita dengan beraneka ragam suku bangsa. Lantas, bagaimana sih supaya kita
tidak terpecah belah, atau bagaimana supaya kita tidak berperang antar suku dengan suku yang lainnya. Dengan kata lain, sikap kita menghadapi keberagaman itu bagaimana? Nah, berikut disampaikan cara kita untuk menghadapi keberagaman di negara kita. Yang pertama, tidak membeda-bedakan suku, ya. Seperti yang tadi kita simak bahwa suku bangsa di negara begitu banyak dan begitu beraneka ragam. Ini kita tidak boleh membeda-bedakan. Kamu suku anu, saya suku ini, kamu nggak boleh begini, aku boleh begini. Tidak, semua sama di pandangan hukum di negara kita, bahwa suku yang satu dengan suku yang lainnya mempunyai hak yang sama, ya. Maka dengan demikian kita tidak boleh membeda-bedakan suku antara suku yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tidak mencela, ya, atau tidak mencemooh, tidak merendahkan tradisi atau kebiasaan masyarakat lain. Ini penting, ya. Kenapa? Ini penting sekali karena mungkin ada atau banyak kebudayaan yang tidak sesuai dengan budaya suku kita. Ya, ini dibiarkan saja. Tidak boleh kita mencela suku tertentu dengan tradisi atau kebiasaannya. Ya, karena itu merupakan kebiasaan suku mereka, maka kita tidak boleh mencelanya. Itu. Yang ketiga, ada saling mendukung kegiatan tradisi masyarakat lainnya. Nah, ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ini perlu kita saling mendukung kegiatan tradisi masyarakat lainnya. Dalam arti, kita tidak boleh ikut misalnya kepercayaan, ya, atau keyakinan mereka. Kalau untuk sebatas tradisi, misalkan sebuah suku tertentu melaksanakan budayanya misalnya atau tradisinya berupa perlombaan, ya. Ini juga penting kita ikut mendukung, boleh. Hanya satu hal, kita tidak boleh mengikuti keyakinan atau kepercayaan suku yang lain apabila tidak sama dengan keyakinan kita. Itu. Yang keempat, cara menyikapi atau sikap menghadapi keragaman, yaitu tidak membangga-banggakan suku bangsa sendiri. Ya, ini penting. Kita ada di Pulau Jawa, tepatnya misalkan suku Sunda atau suku Jawa, lantas kita membanggakan suku kita sendiri dan kita merendahkan suku-suku yang ada di luar atau di paling pinggir dari Indonesia. Misalnya kita merendahkan suku Dani yang ada di Papua, ini tidak boleh, ya. Kenapa? Karena kita merupakan satu kesatuan bangsa Indonesia. Maka kita tidak boleh merendahkan atau membanggakan diri kita, suku kita sendiri. Itu. Yang kelima, saling mendukung tradisi kebudayaan suku lain. Nah, ini sama, ya, sama dengan nomor 3. Nah, kesimpulannya, ini cara sikap menghadapi keragaman yang ada di sekitar kita dengan suku bangsa yang lainnya. Nah, sebelum Pak Yus akhiri, ada sebuah video yang menarik untuk kita simak.
bahwa persatuan buat kita semakin kuat. Tentunya ini sangat penting bagi bangsa kita agar kita tidak dijajah kembali seperti dahulu kala. Demikian yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf kehilapan, kekurangan, kesalahannya. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.